Saudara-saudara, apakah buku yang berisi gambar sudah ada di tangan saudara? Jika saudara sudah siap, mari kita mulai. Gambar 1. Sebelum penciptaan. Pada mulanya tidak ada manusia, tak ada binatang, tak ada laut, tak ada pohon, tak ada matahari, dan benda-benda lainnya tidak ada. Keadaan gelap dan tak beraturan. Pada waktu itu yang ada hanyalah Allah. Allah berfirman, dan semua yang ada di dunia ini diciptakannya. Misalnya, Allah menciptakan matahari, bulan, langit, dan bumi. Gambar 2. Allah berfirman. Buku yang digambarkan di sini disebut Alkitab. Kabar yang kami sampaikan ini semua diambil dari Alkitab. Melalui Alkitab, Allah berbicara kepada kita. Alkitab menjelaskan tentang Allah dan perintahnya. Allah mengasihi manusia. Alkitab menunjukkan bagaimana caranya supaya manusia dapat selamat atau lepas dari hukuman dosa. Penciptaan. Allah menciptakan segala macam pohon, binatang. Semua yang diciptakannya itu baik sekali. Allah juga menciptakan manusia. Allah mengangkat manusia menjadi penguasa atas segala yang diciptakannya. Allah mau supaya semuanya hidup rukun. Gambar keempat, Adam dan Hawa. Laki-laki yang pertama dinamai Adam, dan perempuan yang pertama dinamai Hawa. Adam dan Hawa hidup berbahagia di suatu kebun yang bernama Eden. Kata Allah, buah dari semua yang pohon-pohon boleh kamu makan, kecuali buah dari pohon yang satu ini. Jika kamu melanggar perintah ini, kamu akan dihukum. Tetapi setan datang dan menipu Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka berbuat dosa, sehingga Allah menghukum mereka. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tetapi Allah masih tetap mengasihi mereka. Allah berjanji akan mengutus seorang juru selamat yang dapat menghapus dosa mereka. Gambar 5. Kain dan Habil. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Orang yang memegang alat pemukul ini bernama Kain. Kain adalah anak Adam. Kain membenci Habil adiknya. Kain memukul Habil sampai mati. Kain berbuat dosa. Saudara dan saya juga pernah berbuat dosa. Kita sering berdusta, berjudi, berzina, menyembah berhala, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Gambar 6. Sampan Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat. Allah akan menghukum mereka. Banjir besar akan datang sebagai hukuman dari Allah. Tetapi masih ada orang yang percaya kepada Allah. Namanya orang itu Nuh. Allah menyuruh Nuh membuat sampan yang besar. Setelah sampan selesai, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam sampan itu. Nuh juga mengajak orang lain masuk ke dalam sampan. Tetapi mereka tidak ada yang mau. Mereka tak percaya bahwa Allah akan menghukum mereka. Gambar 7. Banjir. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam sampan, Allah mengunci pintu sampan itu. Hujan besar turun hingga terjadi banjir besar. Semuanya tertutup air. Orang banyak ingin ikut Nuh naik ke dalam sampan itu. Tetapi tak ada yang bisa. Allah telah mengunci sampan itu. Semua orang yang di luar sampan itu mati. Sebab mereka tak percaya kepada Allah. Nuh dan keluarganya selamat. Sebab Nuh taat kepada Allah. Gambar 8.
Abraham, Sarah, dan Ishak. Abraham adalah salah satu keturunan Nuh. Abraham percaya kepada Allah. Allah berjanji kepada Abraham dan istrinya, Sarah, yang mandul akan mempunyai anak. Setelah mereka tua sekali, baru Abraham dan Sarah mendapat seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak akan datang seorang juru selamat yang dapat menghapus dosa manusia, dosa saudara dan saya. Gambar 9. Musa dan perintah Allah. Musa adalah seorang keturunan Abraham dan Ishak. Musa percaya kepada Allah. Allah menyuruh Musa naik ke atas gunung. Di situ Allah memberikan perintah-perintahnya kepada Musa. Pada gambar ini dapat kita lihat Musa turun dari gunung membawa perintah Allah. Allah menyuruh Musa menyampaikan perintahnya kepada orang banyak. Allah mau supaya semua orang mentaati perintahnya itu. Gambar 10. 10 perintah Allah. Beberapa perintah Allah yang disampaikan melalui Musa dilukiskan di sini. Gambar di kiri atas. Jangan menyembah patung atau benda lain. Gambar di tengah atas. Dalam seminggu, 6 hari kita bekerja. Hari yang ketujuh adalah hari istirahat, dan hari itu adalah untuk menyembah Tuhan. Gambar di kanan atas. Anak-anak harus menghormati orang tuanya. Gambar di kiri bawah. Jangan membunuh. Gambar di tengah bawah. Jangan berzina. Jangan mengingini perempuan lain selain istrimu sendiri. Gambar di kanan bawah. Jangan mencuri. Jangan mengingini barang orang lain. Gambar 11. Korban karena dosa. Pada zaman Abraham dan Musa, jika seorang berbuat dosa, Allah menyuruh dia menyembelih domba. Orang itu mengorbankan domba sebab ia menyesali dosanya. Sekarang kita tidak perlu menyembelih domba atau binatang lain sebagai tanda penghapus dosa, sebab Allah telah menjelma menjadi manusia dan ia telah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Dia dicambuk, dipukul, bahkan sampai dibunuh. Tetapi pada hari ketiga ia bangkit lagi. Seharusnya kitalah yang harus menanggung hukuman itu, karena kita orang yang berdosa. Tetapi karena kasih Allah kepada kita, sehingga hukuman itu diambilnya dan timpakannya kepada dirinya sendiri, supaya kita yang percaya kepadanya tak binasa, tapi boleh hidup yang kekal. Kalau kita mengaku dosa kita kepada Allah dan percaya kepada Yesus, maka segala dosa kita diampuninya. Gambar 12. Malaikat dan Maria. Beginilah caranya Tuhan Yesus datang ke dunia, yang menggenapi janji Allah kepada Adam dan Hawa. Yesuslah juru selamat yang dapat menghapus dosa kita. Ada seorang gadis yang bernama Maria. Dia masih perawan, belum pernah tidur bersama laki-laki. Ia bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Allah datang kepada Maria. Malaikat itu berkata, Allah Roh Kudus akan membuat engkau mengandung seorang anak laki-laki. Anak itu haruslah dinamai Yesus. Yesus adalah dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Malaikat itu juga memberitahukan hal itu kepada Yusuf, tunangannya. Dalam mimpi, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Gambar 13. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan kemudian, pada suatu malam, Maria melahirkan seorang anak laki-laki.
Pada malam itu, juga malaikat Allah datang kepada sekelompok gembala yang sedang menjaga dombanya. Malaikat itu berkata, pada malam ini, Juru Selamat yang dijanjikan Allah sudah lahir. Namanya Yesus. Yesuslah yang dapat menghapus segala dosamu. Lalu gembala-gembala itu mencari Yesus untuk menyembahnya. Gambar 14. Yesus sebagai manusia. Yesus bertembus seperti anak biasa. Dalam gambar sebelah kiri dapat kita lihat Yesus berumur 12 tahun. Ia dapat mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala sesuatu sebab ia adalah Allah. Dalam gambar sebelah kanan kita lihat Yesus sudah berumur 30 tahun. Sudah mengajar orang banyak. Ada orang yang percaya dan ada orang yang tak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Allah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah mau supaya kita taat kepada Yesus. Gambar 15. Perbuatan Yesus yang ajaib. Allah yang kita percaya itu namanya Yesus. Ia sungguh hebat. Yesus sangat berkuasa, lebih berkuasa dari segala setan ataupun dukun. Lihat gambar sebelah kiri. Yesus dapat menyembuhkan orang buta. Lihat gambar sebelah yang ada di tengah. Yesus dapat menghidupkan orang mati. Lihat gambar yang ada di sebelah kanan. Yesus dapat berjalan di atas air. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar 16. Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik. Yesus tidak berdosa. Yesus mengajar tentang Allah. Ia ingin supaya setiap orang yang taat kepada Allah. Tuhan Yesus menerangkan bahwa manusia itu berdosa. Banyak orang tidak mau mengakui dirinya berdosa. Mereka marah, lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipukuli, Tuhan Yesus diludah, diejek. Tuhan Yesus tidak melawan. Apa sebabnya? Sebab Tuhan Yesus rela menderita seperti itu dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa manusia. Gambar 17. Yesus disalib. Tuhan Yesus bukan hanya disiksa, Tuhan Yesus dipakukan pada kayu palang, yaitu disalibkan. Tetapi Allah menyatakan kematian Tuhan Yesus itu adalah kurban bagi dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa saudara dan dosa saya sampai dia mati. Kalau kita mengakui dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diampuni. Apakah saudara percaya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung hukuman dosa saudara? Gambar 18. Kebangkitan. Setelah Tuhan Yesus mati disalib, teman-teman Tuhan Yesus menguburkan Tuhan Yesus di dalam suatu lubang pada gunung batu. Lalu pintu lubang itu ditutup dengan batu besar. 3 hari kemudian Maria dan teman-temannya datang ke kubur. Tetapi Tuhan Yesus tak ada. Yang ada hanyalah malaikat. Kata malaikat itu, Yesus sudah hidup kembali. Yesus sudah bangkit. Sampai sekarang Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepadanya, Tuhan Yesus mendengar dan mau memperhatikan hidup kita. Gambar 19. Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari mati, banyak orang melihat dia dan berbicara dengan dia. Thomas, murid Tuhan Yesus berkata, sebelum aku melihat luka bekas paku di tangannya, aku tak percaya bahwa ia sudah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan memperlihatkan bekas lukanya. Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit lagi karena ia sudah melihat. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita semua percaya walaupun kita tak melihat dia dengan mata kita sendiri. Gambar 20. Kenaikan. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, dia mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Katanya,
Sekarang aku akan naik ke surga. Setelah aku pergi, kamu harus memberitakan tentang aku kepada semua orang. Jelaskan bahwa aku pernah disalibkan menanggung hukuman dosa kita. Dan semua orang yang percaya kepadaku, dosanya akan diampuni. Nanti ia akan dapat ditinggal bersama aku di surga. Lalu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus berangkat ke surga. Kemudian dua malaikat berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, nanti pada suatu hari, Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus akan mengangkat semua orang yang percaya kepadanya pulang ke surga. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus supaya nanti dapat ke surga? Gambar 21. Salib. Salib mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa. Walaupun demikian, dia rela disiksa dan mati di salib supaya ia dapat menanggung hukuman dosa kita, dosa saudara, dan dosa saya. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit kembali. Sekarang ia bersedia menolong orang yang percaya kepadanya. Jika kita mengakui dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapus. Nanti kita akan dapat tinggal bersama Allah di surga. Gambar 22. Dua jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Setiap orang sejak lahir sudah ada di jalan yang lebar. Jalan lebar ini menuju hukuman dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Apabila seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya, ia berpindah dari jalan yang lebar ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju hidup dengan Allah di surga. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempit? Jika saudara mau, katakanlah kepada Tuhan Yesus begini, Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya berdosa. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa saya. Tuhan, ampunilah saya dan ubahlah hidup saya. Saya ingin tinggal bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jika saudara-saudara sungguh-sungguh berkata demikian kepada Tuhan Yesus, Dia menjadikan saudara anak Allah, dan Allah menjadi Bapa saudara. Gambar 23. Anak-anak Allah. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mati untuk menanggung hukuman dosa kita, maka kita diampuni. Tuhan Yesus mengubah hidup kita menjadi baik. Orang yang telah mengalami hal ini lah yang sebenarnya disebut orang Kristen. Dia dapat memanggil Allah, yaitu Bapa, dan ia disebut anak Allah. Sebab mengasihi semua orang dari segala macam suku dan segala macam suku bangsa. Dalam gambar ini dapat kita lihat bahwa Tuhan Yesus sedang menyambut semua orang yang percaya kepadanya. Allah ingin agar saudara dan saya juga percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Allah. Gambar 24. Yesus dan Nikodemus. Dalam gambar ini, kita dapat melihat Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang guru agama yang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan bahwa setiap orang untuk dapat masuk ke surga harus diperbaharui jiwanya. Hanya Roh Kudus yang dapat membaharui jiwa. Kita sendiri tak dapat membaharuinya, sebab kita sudah berbuat dosa. Jika kita mengakui dosa kita dan percaya bahwa Yesuslah yang dapat menghapus dosa kita, maka Roh Kudus akan membaharui jiwa kita. Dan Nikodemus kemudian mengakui berdosa dan percaya bahwa Yesuslah juru selamat yang dapat menghapus dosanya. Bagaimana dengan saudara? Gambar 25. Kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Dia berjanji akan mengirim penolong kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-muridnya berkumpul dan berdoa bersama. Tiba-tiba Roh Kudus turun dan mendiami mereka. Dia memberi mereka kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Roh Kudus mendiami setiap orang yang percaya menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur mereka.
Roh Kudus menolong mereka untuk mengerti firman Allah. Orang Kristen tak perlu pertolongan roh lain. Roh Kudus rindu menolong orang Kristen, tetapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26. Berjalan di dalam terang. Orang yang tak percaya kepada Tuhan Yesus nak sama dengan orang yang berjalan di dalam gelap. Sebab tak ada lampu. Mereka seringkali terperosok dan jatuh. Mereka perlu penunjuk jalan yang dapat menunjuk jalan yang benar dan jalan yang salah. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam terang. Roh Kudus adalah penunjuk jalan itu. Dia selalu bersedia menolong kita. Roh Kudus menerangi jalan kita dengan firman Allah. Gambar 27. Taatlah pada firman Allah. Orang Kristen adalah milik Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kehidupannya harus menyenangkan hati Tuhan. Alkitab berkata bahwa orang Kristen tidak boleh berzina, tak boleh berkelahi, tak boleh mencuri, tak boleh menyembah berhala ataupun roh orang mati. Gambar 28. Keluarga orang yang sudah percaya. Keluarga orang yang sudah percaya harus hidup menurut firman Allah. Suami yang sudah percaya mengasihi istrinya. Istri yang sudah percaya menghormati suaminya. Suami istri harus saling menolong. Mereka harus memelihara anak-anak mereka dan mengajarkan pelajaran tentang Tuhan Yesus. Keluarga harus berdoa bersama-sama setiap hari. Gambar 29. Kasihilah musuhmu. Allah menyuruh orang Kristen supaya mengasihi semua orang, termasuk musuhnya. Pada gambar sebelah kiri, terlihat dua orang yang tadinya bermusuhan, tapi sekarang sudah berbaik kembali. Dalam gambar sebelah kanan, dapat kita lihat seorang sedang menolong orang yang berasal dari suku lain, yang memusuhi sukunya. Orang Kristen harus berbuat baik kepada semua orang, juga kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Di dalam gambar ini kita dapat lihat ada dua orang yang sedang membakar patung, jimat, dan benda-benda keramat. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tak boleh menyembah atau minta tolong kepada dukun, patung, jimat, atau benda-benda keramat atau roh mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang lain. Jadi kalau saudara sakit atau ketakutan, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat, atau roh orang mati. Mintalah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katakan kepada Yesus apa yang saudara perlukan. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mendengar doa saudara dan selalu bersedia menolong saudara. Gambar 31. Mengusir setan. Dalam gambar ini kita dapat melihat seorang yang dirasuki setan. Segala tali atau rantai dapat diputuskannya. Karena setan yang ada di dalamnya kuat sekali. Tuhan Yesus mengusir setan itu daripada orang itu. Orang itu menjadi sembuh. Setan itu terpaksa keluar daripada orang itu. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada setan. Setan-setan takut kepada Tuhan Yesus. Jangan menyembah setan. Kalau saudara diganggu setan, jangan minta tolong kepada dukun. Minta tolong kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan itu. Gambar 32. Mengikuti Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus dan musuh orang-orang percaya kepada Yesus. Iblis atau setan mau supaya orang Kristen berpikir terus mengenai banyak uang, mengenai pakaian, mengenai barang-barang lain. Iblis ingin supaya kita melupakan Allah, tetapi orang Kristen harus taat kepada Allah. Orang Kristen tak mau berhutang kepada Allah. Dia selalu ingat janji Tuhan, yaitu semua yang dibutuhkan akan disediakan oleh Tuhan Yesus.
Gambar 33. Apabila orang Kristen berdosa lagi. Di dalam gambar ini kita melihat seorang laki-laki yang sudah berbuat banyak dosa. Dia mengamburkan uang yang diperoleh dari bapaknya. Ia berzina, ia berjudi, dan berpayah-payah sekehendak hatinya. Setelah uangnya habis dan teman-temannya meninggalkan dia, dia menyesal. Dia kembali kepada bapaknya. Ia minta ampun, karena bapaknya mengasihi dia. Dia diampuni, dan ia diterima kembali. Kalau kita berbuat dosa lagi, kita juga harus menyesal dan bertobat dan mengakui dosa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita. Tuhan berjanji, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gambar 34. Penyakit. Semua orang, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, dapat jatuh sakit. Dalam gambar ini kita dapat lihat seorang yang sedang berbaring sakit. Orang dapat menjadi sakit karena ia tidak memakan makanan yang baik, karena minum air yang kotor, dan karena ia tidak memelihara tubuhnya. Orang juga dapat menjadi sakit karena kena sihir, karena dirasuki setan. Jika seseorang Kristen sakit, apa yang harus dilakukannya? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu mendengar doa saudara. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Jika ada dokter atau rumah sakit, boleh juga berobat ke sana. Tuhan Yesus juga dapat memakai obat-obatan untuk menyembuh saudara. Tetapi jangan pergi ke dukun. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala dukun dan roh-roh jahat. Gambar 35. Kematian. Jika seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus meninggal, tubuhnya dikuburkan, tetapi jiwanya akan diangkat ke surga, sebab dosa sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Jika seorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus meninggal, tubuhnya dikuburkan, tetapi jiwanya akan dihukum di dalam api, sebab masih berdosa. Bagaimana jika kita sekarang sudah meninggal? Apakah jiwa saudara sudah dibersihkan dari segala dosa, supaya dapat masuk ke surga? Gambar 36. Tubuh Tuhan Yesus. Setiap bagian daripada tubuh kita mempunyai tugas tersendiri. Misalnya, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, dan telinga untuk mendengar. Jika salah satu bagian sakit, seluruh tubuh merasa sakit. Allah mengatakan bahwa setiap orang Kristen itu sama seperti bagian dari satu tubuh. Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuh itu. Setiap orang Kristen mempunyai tugas yang berbeda, misalnya berkhotbah, mengajar firman Allah, menyanyi, menolong orang lain. Setiap orang Kristen harus menjadi saksi Tuhan Yesus. Semua orang Kristen harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar 37. Berkumpul bersama-sama. Allah memerintahkan agar setiap minggu kita menyediakan satu hari untuk Tuhan. Semua orang Kristen berkumpul untuk menyembah Tuhan, berdoa dan bernyanyi bersama-sama. Salah seorang yang sungguh-sungguh percaya akan mengajar kita dari firman Tuhan. Orang Kristen harus memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali. Gambar 38. Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus sekarang ini ada di surga, tetapi pada suatu hari Ia akan datang kembali ke dunia. Apabila Ia datang, semua orang yang percaya akan diangkat ke surga, tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan ditinggalkan dan dihukum di dalam api. Sudah siapkah saudara seandainya Tuhan Yesus datang sekarang? Gambar 39. Berbuah. Dari pohon kita mengharapkan buah. Cabang yang tak berbuah akan dipotong dan dibakar. Tuhan Yesus
mengumpamakan dirinya sendiri sebagai batang pohon, dan orang-orang yang percaya kepadanya sebagai cabang-cabangnya. Dari orang Kristen, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah yang baik. Yang dimaksudkan dengan buah-buah adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan untuk menolong, kejujuran, dan kesucian hidup. Buah-buahan tersebut akan timbul dalam kehidupan orang Kristen oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada sebelumnya. Gambar 40. Memberitakan kepada orang lain. Percayakah saudara kepada Tuhan Yesus? Kalau begitu bersaksilah kepada keluargamu. Janganlah saudara malu mengatakan kepada teman-temanmu. Bersaksilah bahwa hatimu tenang dan tak lagi takut kepada hantu-hantu. Tahukah saudara, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagimu di surga. Beritahukanlah kepada semua orang bahwa ada tempat di surga bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya, ada tempat hukuman bagi mereka yang menolak Tuhan Yesus. Beritakanlah bahwa Tuhan Yesus ingin melepas semua orang agar tidak dihukum dari neraka. Maukah saudara bersaksi bagi Yesus? Renungkanlah hal ini dan ambillah keputusan.